Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi sama kita semua nih ada di sini dengan acara Selasa Berbagi. Selasa Berbagi. Kita pada ini biasanya kalau di Zoom tuh kalian antusias banget lah waktu ngomong Selasa Berbagi. Soalnya Begitu udah live gini, Selasa Berbagi semangat gitu loh. Selasa Berbagi. Itu. Karena Selasa Berbagi itu saatnya kita untuk bisa berbagi hidup sama orang-orang di sekitar kita, ya kan? Kita bisa berbagi kebaikan dan juga yang pasti berbagi Injil yang penting buat orang-orang yang belum kenal Yesus, itu kan yang paling penting kan itu kan. Jadi bagiin Alkitab gitu. Aduh ampun, nggak gitu-gitu juga kali. bagian traktat. Nah, bukan, tahunnya ketahuan banget namanya. Parah banget ya sih. Gue koleksi dulu traktat Segini dari Gandumas ya. Iya, dari Kita kami menghormati ya sudah memberikan. Dan yang pasti ini adalah tempat yang tepat kayaknya ya. Karena kemarin kita baru aja ngerayain hari kemerdekaan. Hah? Iya dong, kan ini kemerdekaan. Kemarin 17 Agustus. Ya ini kan emang udah 17. Udah. Oh iya. Kemarin Ceritanya 17 17 Agustus. Agustus. Iya, iya. Sorry. Sorry. Kemarin 17 Agustus. Kemarin nggak ikut upacara ya di Dia depan tidak rumah. ikut upacara dia. Kamu kemana aja nggak Soalnya ikut biasanya gue kalau upacara. pacara gue yang digantung di depan. Karena lu nggak ikut upacara, makanya lu digantung di depan. Gue soalnya nggak pakai topi, suka kan pas SD kan. Jadi gue suka digantung di depan gitu kan. Parah, Pan. Ya inilah kita ya. Kita selalu ngomong apa adanya. Emang kalau kita nggak ikut. Tapi itu nggak mengurangi esensi kita dalam apa ya, menghormati dan mencintai negara kita. Merdeka! Ya, aduh Tuhan. Kagetnya beneran, Bo. Oke, selamat hari kemerdekaan bagi kita semua. Dan topik hari ini yang kita bahas adalah kemerdekaan yang halu. Wow. Ini. Kenapa? Halo? Merdeka? Halo? Merdekanya lagi cuti, Pak. Lagi nggak masuk hari ini. Lagi cuti. Lagi cuti ya. Bodoh amat. Cuti biasa tiap bulan. Nah, tapi saya mau ngingetin juga untuk Selasa Berbagi ini sebetulnya juga adalah tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk teman-teman semua untuk mau berdonasi ya. Karena saat ini Selasa Berbagi adalah selalu mengingatkan kita semua untuk bersama-sama menyebarkan Injil Siap. bersama Pijar TV. Asik. Ya, itu dia. Daripada kita sekarang, aduh Kak, gue nggak berani Kak untuk misalkan gue nyebarin Injil, gue takut Kak untuk ngomong. Kenapa enggak? Kita sama-sama support Pijar TV, menyebarkan Injil sampai ke pelosok Indonesia dengan kita berdonasi agar tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh Pijar TV dapat selalu konsisten dalam menayangkan firman Tuhan. Betul. Gitu. Karena kalau takut kan bawa senter kan? Takut bawa senter. Iya, kalau kamu takut, bawa senter. Nah sekarang kalau takut, ada pijar. Ada Pijar. Karena Pijar itu jaga terang. Boleh. Iya, bagus. Kalian Pompon bisa aja ngomong ya. Bagus. Nanti makan siang ambil makan malamnya tolong ya. Nanti bisa double. Setelah Gini. ini ya. Setelah ini. Nah, kita nggak bicara soal berapa besar yang teman-teman bagikan atau berikan sebagai donasi teman-teman. Cukup teman-teman memberikan dengan sepenuh hati. Mau itu 500.000, mau 1 juta, mau 2 juta, itu terserah ya. Kita nggak menutupi ya, silakan aja ya. Jadi bukan masalah besar kecil, tapi masalah hati. Dan bisa dikirimkan ke nomor rekening BCA 5055182121. Sekali lagi 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Yes. Dan satu lagi, saat ini juga Pijar TV lagi sama-sama yuk kita membagikan masker. Jadi ada program namanya mengumpulkan 500 masker. Maskernya seperti, ya silakan Bapak Randy. Boleh Iya, bisa Ini antara masker Close sama up. orangnya bisa. Ya. Kalau misalkan menyumbang 1.000 masker, bisa sama orang-orangnya diambil. Murah banget gua. Nah, gimana caranya? Setiap Rp65.000 yang teman-teman donasikan, itu berarti teman-teman akan mendapatkan 2 buah masker dan juga 1 buah buku Membunuh Kryptonite karangan John Bevere, ya. Dan membantu Pijar TV untuk bisa mendonasikan 1 buah masker kepada orang yang membutuhkan. Asik. Karena di luar sana tuh ada banyak pedagang ataupun juga orang-orang yang mereka lebih peduli sama apa yang mereka harus jual karena mereka peduli sama ya ekonominya mereka, tapi mereka nggak mampu untuk beli masker dan Pijar TV mau memberikan pada mereka. Caranya gampang, tinggal masuk aja ke linknya di bit.ly/500 masker, ada data yang mesti diisi di sana dan juga ada donasi 65.000 perak ya yang teman-teman nanti bisa donasikan. Tapi khusus untuk Jabodetabek gratis biaya pengiriman. Buat yang nggak di Jakarta, bolehlah ya kasih lebih untuk biaya pengiriman ya. Betul. Jangan sampai ini banget lah, pas-pasan banget lah. Tapi kenapa ya harus 65.000 perak ya? Kenapa nggak 65.000 emas gitu? Sampai hari ini itu masih jadi misteri yang belum terpecahkan. Kenapa 65.000? Kenapa enggak
80.000. Iya, bukan. Angka muter, enggak, angka bulat aja enggak gitu loh. 65. Iya, pertanyaan yang bagus. Itu ya. Tapi Gus. Kita masih ada berapa seri untuk memikirkan ini. Anyway, kita durasi kan ngomongin itu. Oke. Kita mau bahas tentang kemerdekaan yang halu buat teman-teman yang nonton di Facebook Live hari ini. Bisa tulis di komen apapun yang jadi komen kamu, nanti ada tim Pijar TV juga yang akan merespon dari pertanyaan-pertanyaan kamu. Dan seperti biasa ada 3 orang yang selalu menemani kita semua. Ada Pastor L. Hai. Ya, tadi lu rame. Dikenalin ribut. Coba elegan sedikit. Oh iya. Halo. Ada, kita ngomong Pastor dulu aja ya. Iya. Pastor L, Pastor Randy, Asik. Shalom. Apa kabar? bukan Pastor. Ya, Peter Chris, ya depannya P, tapi bukan Pastor. Karena itu kalau Pastor PS. PS. Kalau ini PK. PK. Ya. Peter Oh, Spirit. suka PK. Hanya untuk kalangan sendiri. Mulai halu. Dan untuk hari ini nggak cuma kita berempat yang ngumpul di sini, tapi juga ada Jordan Panggabean. Iya. Kalau misalkan kalian nonton Facebook Live ini mukanya di blur, itu bukan karena dia jualan boraks ya. Oke, halo Jordan, apa kabar? Good. Kok sebenarnya gini ya. Ya senang banget kita bisa ngumpul semua di sini. Yes. Semoga Jordan tahannya selama 1 jam ke depan ya. Iya, Kita semoga. mau ngebahas. Dia udah mau loncat ke belakang ini sebenarnya. Kita mau ngebahas tentang kemerdekaan yang halu. Kemerdekaan yang halu tuh kayak kalau dari temanya kayak gini. Kita udah merdeka, tapi kita tuh sebenarnya nggak benar-benar merdeka. Ya. Iya nggak sih? Nah, kita merdeka tapi nggak benar-benar merdeka. Siapa dulu nih yang mau ngasih pendapat dulu? Randy atau... Nggak apa-apa, gua aja dulu, Cik. Ya. Nggak apa-apa, Ya, kirain biasa lu- nggak apa-apa lu dulu. Nggak apa-apa, gua dulu. Bisa gitu kan? Nggak apa, lu dulu. Kalau dia nggak apa, gua dulu aja men. Jadi gini, kalau lu dengar dari temanya tuh, apa yang lu dalam pikiran lu tuh apa? Kemerdekaan yang halu kan kita bicara bahwa orang kalau dengar kata merdeka, mereka identik sama mereka bisa melakukan apa saja. Mereka bisa melakukan hal-hal apapun yang mereka suka. Karena kita merdeka kan. They can do whatever they like. Mereka bisa lakukan apapun dan nggak ada yang bisa melarang. Itu tuh unsur kemerdekaan menurut banyak orang. Tapi lucunya gini, ini pemikiran yang gue dapetin ya. Banyak orang pengen financial freedom. Ini kan mirip kan sama-sama pengen bebas. Tapi gue pelajarin gini. Kayak judul ini ya, motivasi ya. Bukan. Financial bukan motivasi. Tapi banyak Agen, orang, jangan-jangan. banyak generasi muda juga pengen, gue bawa ini ke financial freedom. Kenapa? Karena gini, saat gue belajarin soal financial freedom, ternyata itu financial freedom bukan berarti lu bisa hambur-hamburin duit lu sesuka lu. Justru lu harus duitnya lu budgetin baik-baik, supaya, kenapa? Supaya lu bisa jaga freedom lu di dalam finansial. Jadi, kalau justru gara-gara lu, kalau lu suka-suka lu duitnya lu keluarin sebagainya, lu jadi nggak freedom lagi, malahan duit lu habis. Nah, Iya. gue percaya juga bahwa freedom, kebebasan, kemerdekaan itu juga seperti itu. Kemerdekaan itu bukan alasan untuk kita bisa berbuat apa saja, tetapi justru alasan untuk kita tetap perlu menjaganya. Kita tetap perlu siapin boundaries ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hidupnya terlalu suka-suka, kita misalnya ngapain? Bayangin nggak sih ke pemerintah itu mereka belanjanya tuh suka-suka, mereka nggak ada, mereka tuh freedomnya mereka gunakan sebegitunya, nggak dibudgetin makanya ya cuma masa waktu sebelum kita dijajah lagi sih. Karena nggak ada, jadi karena kita nggak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. So kebebasan itu kalau Bung Karno dulu bilang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri itu pun butuh tenaga, masalahnya butuh sebuah konsistensi. Kita pernah nggak kalau misalnya kita berdiri cuma 5-10 menit ya nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya kita berdiri selama berjam-jam itu kan pegel juga kan, di situ kelihatan yang terlatih sama enggak kakinya. Beda yang jalan 10.000 langkah sama nggak pernah jalan tuh beda maksudnya. Iya. Makanya kita tetap membutuhkan stamina, tetap butuh kedisiplinan untuk kita tetap bisa berdiri di atas kaki sendiri. Soalnya kalau kita nggak disiplin, kita nggak butuh stamina yang kuat, maka mau nggak mau kita akan pegel dan akhirnya kita duduk. Nah itu poinnya sih. Jadi memang kebebasan adalah sesuatu yang kebebasan bukanlah bicara bahwa kita bisa lakukan apapun yang kita mau, tapi kebebasan bicara tentang kita bebas untuk say no sama hal-hal yang kita nggak mau maksudnya. So ya paling itu sih. Jadi tetap ya, yang namanya kemerdekaan tuh kan memang rasanya, wah gue bebas semau gue. Nggak juga sebenarnya. Yang namanya merdeka itu juga ada hal-hal yang kita mesti lakuin untuk menjaga Menjaga kemerdekaan mereka itu sendiri. Menjaga kemerdekaan itu. Iya benar. Ren, gimana Ren? Iya, kalau menurut gua sih Roma 828. bukan. bukan. Ya Itu kirain. di Andy. Oke, Andy, baru iya Andy. baru mulai enggak sih biasanya memang. Jadi kemerdekaan itu sendiri kan seringkali
digambarkan seperti ya dari penjajahan, lalu Betul. secara status, secara pengakuan orang-orang mengakui bahwa kita bangsa merdeka gitu. Tapi kemerdekaan itu nggak sekedar cuma status, tapi lebih kepada mentalitas kita juga gitu loh. Keberadaan kita sebagai orang ini, sebagai manusia ini benar-benar merdeka atau enggak. Dan secara simpel menurut gue merdeka tuh ketika kita bergerak, ketika kita berpikir, kita berkata-kata, kita melakukan segala sesuatu, itu bukan karena intimidasi, bukan karena paksaan, bukan karena suruhan orang, tapi benar-benar kemauan kita sendiri. Itu merdeka menurut gue. Ya, sehingga kalau, ya saya misalkan soal pakai masker aja gitu. Ketika kita tanya di jalanan, lu kenapa sih pakai masker? Orang akan bilang, ya daripada nanti gue kena masalah, daripada gue ketemu polisi terus ditilang. Lu ditilang. Nah, itu kan kemerdekaan, dia memakai masker bukan karena dirinya sendiri, tapi karena takut, karena ada intimidasi. Itu nggak benar-benar merdeka. Nggak benar-benar merdeka. Makanya merdeka yang halu. Kan, gitu. Merdeka yang sejati adalah ketika kita tahu betul apa yang kita lakukan dan kita dengan sukarela melakukannya. Oke. Itu sih. Tapi kalau kita bicara soal kemerdekaan, itu juga ada bicara soal semangat kebangsaan kan sebenarnya kan. Gue mau ngomong sama Jordan nih. Oh, Jordan. Itu bidang yang tepat. Itu bidang yang tepat Jordan. Nah, kalau bicara soal kebangsaan sendiri, apakah kita sendiri sebetulnya, bro, sebagai orang Indonesia nih, sebenarnya kita tuh udah bener-bener ngerasa bahwa bangsa ini milik gua adalah bagian dari bangsa ini, dan gua udah bener ngerasa merdeka di bangsa gua sendiri gitu loh. Kata tadi El bilang kan berdikari berdasarkan sendiri, tapi orang yang konsisten adalah orang yang udah teruji gitu soal waktu. Menurut lu sendiri gimana? Iya, sebenarnya kalau kita perhatikan di pembukaan Undang-Undang Dasar, gitu ya. Jadi pembukaan itu kan dibilang bahwa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Wow. Jadi setelah ketemu gerbang, ya baru kita bicara nih. Ya masuk dengan ucapan syukur ya. Halaman dengan penuh puji-pujian. Wow. Itu pembukaan atau apa sebenarnya? Iya. Rohanis. Iya. Nah, jadi bicara tentang rumah kemerdekaannya, bicara tentang halaman kemerdekaannya itu memang PR dari tahun 45 sampai hari ini. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kita ngerasa bahwa belum merdeka seutuhnya, ya emang karena 45 itu baru ngantar kita ke gerbangnya. Oh, oke. Cerita setelahnya ya tergantung kita anak bangsa, kita mau bangunnya kayak apa. Jadi ya pendiri-pendiri bangsa ngantarkan kita ke gerbang, setelah itu bangunlah kemerdekaan seperti yang generasi kita mau, bangunlah seperti apa yang mereka cita-citakan. Jadi kalau ada orang merasa belum merdeka, ya bisa saja, atau ada orang yang sudah merasa merdeka karena tergantung dari gambaran kemerdekaan seperti apa mau dibangun. Tapi lo kalau ngeliat situasi sekarang ini gitu ya, kita udah dari tahun 45 sampai tahun 2020 gitu loh, udah bertahun-tahun Indonesia jalan gitu dengan segala hal, kebaikan, kelebihan, dan juga apa yang sudah Tuhan percayakan di negara ini. Buat kita sendiri sebagai rakyat Indonesia itu sebetulnya, atau anak-anak muda lah ya, kita ngomong anak muda. Anak muda sekarang itu sebenarnya bisa ngerasain nggak sih bahwa ini adalah hasil perjuangan dari tahun orang-orang yang mendirikan bangsa ini sebelumnya gitu sebenarnya? Iya, mungkin kalau ditanya apakah kita menyadari ini hasil perjuangan mereka, semua orang mungkin akan jawab iya. Tapi yang kita miss adalah bahwa kita berpikir 45 itu cerita selesai. Padahal 45 itu cerita baru dimulai. Nah, jadi di situ aja paradigmanya. Jadi yang sebagian besar orang menganggap itu adalah ceritanya udah selesai dan akhirnya menuntut kemerdekaan hari ini, padahal itu tuh cerita baru dimulai. Karena itu kayak ya udah bangunlah bangsa ini berabad-abad kemudian setelah kemerdekaan mau seperti apapun yang generasi dan anak bangsa ini mau bangun gitu. Jadi di situ aja sih ada yang merasa bahwa itu adalah udah akhir, tapi sebenarnya bukan akhir gitu loh. Jadi sebenarnya baru langkah mulai aja. Langkah mulai, dan itu udah terang benderang sampaikan oleh Bapak Bangsa bahwa kami mengantarkan ke gerbang. Setelah itu bangunlah gitu loh. Itu sih. Iya sih, itu kadang-kadang kita nggak sampai kepikiran banget ya bahwa mereka udah tulis kan sebenarnya itu gitu ya tujuannya ya. Belum dikulik. Tapi ngomong-ngomong kalau di Alkitab gimana bro? Soal kemerdekaan yang halu. Ada nggak sih cerita di Alkitab yang lu tuh? Gue mau memperkuat Bang Jordan. Kalau tadi dia katakan kan mengantarkan ke pintu gerbang, dan itu baru mulai. Dan kita lihat waktu Israel keluar dari Mesir, itu kan juga baru mulai, gitu kan. Masih banyak pekerjaan dan itu sangat panjang. Pekerjaan menuju sebuah tata negara monarki yang baik gitu kan. Semua hak-hak warga negara dijamin, itu panjang banget.
berabad-abad dan beratus-ratus tahun. Jadi benar-benar baru mulai waktu Musa bilang ke Fir'aun, let my people go, gitu kan. Wow, suaranya begitu. Edit Ada egonya. Itu Batman ya, lupa. Salah Musa lagi pernah denger di mana? Iya, bukan Musa ya. Dia pakai tongkat jadi ular. Ya itu kan panjang ceritanya. Jadi aku rasa yang disampaikan Bang Jordan tadi, Bapak bangsa itu mungkin melihat daripada Exodus gitu kan, keluaran gitu. Memang tugas kami sampai di sini sama seperti tugas Musa sampai pada dataran Moab. Dan setelah itu ganti generasi berikutnya. Mereka pikir kan pertama orang-orang yang generasi pertama itu kan halu juga. Dipikirnya, wah, udah merdeka nih, gue bisa dapat apa saja kan. Mereka berpikir, kayaknya lebih enak di Mesir deh. Itu ada banyak sayuran, lebih ada merdeka ini, di ada Mesir malah itu. sebetulnya. Iya. Jadi mereka kebalik kan mental seperti yang dikatakan sama Pastor Randy tadi, bahwa mental mereka masih terjajah. Mental mereka belum merdeka. Mereka berpikir bahwa lebih merdeka pada saat menjadi budak daripada dia di padang belantara menuju kepada kemerdekaan. Kenapa kata ininya menujunya lu keras banget tadi? Kenapa nggak belakangnya yang lu kerasin? Karena Penekanannya pada menuju kemerdekaan. Iya dulu aja cepet enggak deh. Tapi bener juga sih, seringkali tadi sebenarnya nyambung ya tadi apa yang kita sama Jonan ngomong. Kita tuh seringkali halunya tuh karena ngerasa bahwa pendahuluan pertamanya dikatakan bahwa sebenarnya mengatakan kemerdekaan seperti di bangsa Israel tadi gitu kan, itu kan cuma awalnya doang. Tapi kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika mereka sudah melangkah masuk itu sebetulnya kan. Nah, ini nyambung sama apa yang mau gue bahas dari pertanyaan dari pemirsa nih yang udah masuk ke Biar TV. Wow. Nah, kita tahu nih, kalau kemerdekaan juga itu sebenarnya di dalamnya ada kebebasan beragama. Tapi seringkali nggak semua umat Kristen juga yang mudah untuk mereka bisa beribadah. Gitu kan. Jadi banyak seorang yang sulit, bahkan nggak cuma gereja, untuk persekutuan ibadah aja, persekutuan biasa aja itu sulit gitu loh. Nah, gimana kita bisa menyikapi tanpa mengurangi makna kemerdekaan itu sendiri? El dulu atau Randy dulu? Randy dulu deh sekarang. Gimana? Randy. Oke, gua dulu ya. Roma 8. Jadi memang kita harus akui ya bahwa kita sebagai umat beragama Kristen di Indonesia ini secara fakta memang nggak semudah itu untuk beribadah, untuk membangun rumah ibadah dan seterusnya kayak gitu. Di satu sisi memang kita harus memperjuangkan itu tentunya dengan jalur-jalur yang ada lewat hukum ya kan, lewat yang resmi lah ya. Yang resmi kita tempuh kayak gitu. Bukan KW ya. Bukan KW. Ori, jalur-jalur ori. Serius soalnya. Udah serius. Nggak boleh gitu. Bukan BM. Wah, serius nih. Serius ya. Nah, di satu sisi kita harus menempuh jalur-jalur tersebut sebagai orang yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Tapi di sisi lain sebagai orang percaya, kita percayakan ada kedaulatan Allah. Asik. Gitu. Asik. Benar juga. Bentar lagi nih, kita tunggu nih, Kita percaya bahwa Iya. segala sesuatu itu kan seizin Tuhan. Iya, turut bekerja. Nah, ini. Dan tapi ya berdasarkan sejarah perjalanan kekristenan, kita menemukan bahwa ketika kekristenan mengalami kesulitan, tantangan, justru ledakan pertumbuhan iman itu terjadi. Mendatangkan Kayak gitu. kebaikan. Mendatangkan kebaikan di situ. Roma 8 ayat. Tapi make sense kan? Benar kan? Iya, itu yang Pak. terjadi. Iya, Pak. Iya. Emang nggak salah kalau dia cakar budaya. Cagar alam ya? Budaya. Cagar budaya Cagar dong. apa cakar ya lu bilang? Cagar budaya. Cagar ya. Karena selalu kembali kepada mula-mula. Iya. Jadi memang dari dua perspektif inilah kita harus melihat gitu loh. Jadi nggak sampai putus asa juga, lalu bersungut-sungut. Ah, payah nih negara kita, udahlah kita pindah negara aja misalnya kayak gitu. Enggak bikin negara. Bikin negara baru kayak gitu. Bikin negara baru. River Bridge Republic. Kalibata ya. Iya. Republic of River Bridge. Nah, Lanjut. gue mau ke El, menurut lu itu gimana? Bicara soal kemerdekaan, tapi juga bicara soal keyakinan yang ternyata nggak semerdeka itu juga gitu negara ini. Kalau dari lu sendiri pertanyaannya gimana? Ya, itu semua perjalanan ya. Memang untuk bisa
menyikapi perbedaan itu sendiri kan memang itu orang butuh belajar, orang butuh perjalanan, dan gue rasa isu-isu seperti itu pun terjadi banyak di beberapa negara yang lain. Kuncinya adalah ya kita harus berjuang, berjuang secara hukum yang secara tepat, dan juga ya kita juga percaya kedaulatan Allah sih. Ini memang persis kuncinya di situ. Soalnya gini, tidak terbantahkan itu. Tidak ada argumen yang lain aja sih, memang ada kedaulatan itu emang ada. Tapi gini ya maksudnya, kalau kita bicara soal keyakinan gitu ya, bicara soal apa yang kita yakinin juga, walaupun mungkin secara realita kita nggak sebebas seperti apa ya ekspektasi kita gitu ya, bukan berarti bahwa wah udahlah kalau gini caranya kita hantam aja lah. Ya, di mana-mana tujuan dan perjalanan kan memang masih pasti ada perbedaan ya. Oke. Gue percaya bahwa Pancasila itu adalah visi kita, itu tujuan, itu kayak sebuah gambaran utopi Indonesia sebenarnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau mau ditanya kemanusiaan yang adil dan beradab aja juga belum tentu kita sampai sepenuh udah sampai situ. Kalau dibilang persatuan Indonesia, kita definisikan persatuan itu seperti apa maksudnya. Keempat, yang pokoknya keadilan sosial itu memang kita belum sampai situ, tetapi setidaknya kita tahu tujuannya mau ngarah kemana. Itu aja sebenarnya sih. Betul. Nah, kalau dari prinsip gue sih ya, orang-orang yang memang sangat di posisi terjepit, sangat mudah bagi kita untuk merasa kayak udah mendingan gue nyerah aja, mendingan gue cabut aja. Tetapi pada akhirnya kita akan lebih menyesal sama hal-hal yang kita tidak lakukan dibanding apa yang kita lakukan tapi gagal. Betul. Jadi regret itu lebih menyakitkan dibanding failing. Believe it, percaya atau tidak gitu maksudnya. Memang menyesal itu lebih penting, jadi lebih sakit, lebih atit aja gitu kan. Jadi makanya bagi saya sampai kapanpun kalau nggak usah ngomong negara, hidup kita pun ada perbedaan, ada visi dan perjalanan kita nyampe di mana. So bagi gue ya kita jalanin dengan baik, maksudnya yang penting tujuannya ada daripada nggak ada tujuan sama sekali. Maksudnya kan at least Pancasila itu clear tujuannya. Ya yang penting kita ngarah ke situ aja sebenarnya sih. Jadi kalau memang belum sempurna ya kita sendiri belum sempurna, kita sendiri juga kita memang masih semua dalam perjalanan. Dan jangan lupa bahwa Indonesia mungkin ada satu negara dengan keberagaman suku terbesar yang di dunia. Jadi memang dari Sabang sama Merauke itu budayanya itu beda banget. Jadi kalau misalnya bagi saya secara personal, bagi gue secara personal, kalau orang itu nggak sepenuhnya langsung bisa menerima itu, maaf, masuk akal sebenarnya. Iya. Jadi yang penting adalah arah ke situnya sih. Lagi pula generasi sekarang udah mulai perlahan-lahan beberapa sudah mulai ada awareness-nya, kok udah mulai mendingan, kok udah mulai ada kesadaran. So bagi gue sih arah lebih penting dibanding kecepatan. Karena percuma juga lu ngapain cepet-cepet daripada lu nyasar juga. Iya, daripada nyasar juga. Jadi memang sih lelet sih kesannya, tapi yang penting arahnya bener maksudnya itu. Dibanding dia cepet-cepet nggak tahu kan nyasar ke hatimu gitu maksudnya. Jadi ngegas tapi sayang ya. Ngegas tapi kayang. Jadi bagi saya sih kalau saya sempat ngobrol sama banyak orang, orang-orang yang mereka bilang cukup nasionalis, walaupun kita ini nggak sempurna, jalannya agak lelet, tapi sebenarnya arahnya tuh bener sebenarnya. Jadi ya udah kita jalanin aja, kita berkontribusi sebaik yang kita bisa di daerah yang kita bisa. Benar. Ya udah itu aja sih. Ya kalau bicara soal arah yang benar, sebenarnya jangan terlalu banyak juga mikir tentang diri kita sendiri. Memang kalau bikin kita sendiri banyak ekspektasi yang kita taruh. Ya kan? Iyalah. Rumah ibadah gue mesti ada, mesti diizinin segala macam gitu. Harus gede gitu. Nah, nggak gitu juga. yang bilang. soal ukuran dan segala macam gitu ya. Tapi juga sebetulnya harusnya fokusnya bukan diri kita sih. Fokusnya lebih ke gimana kita bisa memperhatikan orang lain, memperhatikan juga keyakinan orang lain. Kan? Karena percuma gini, kita pengen maksa banget rumah ibadah kita berdiri, tapi kita sendiri sebagai orang percaya nggak mentoleransi orang-orang sekitar kita. Toleransi itu kan nggak harus memaksakan bahwa kita harus punya rumah ibadah kan. Nanti udah rumah ibadah berdiri nggak didatengin. Nah, percuma juga tuh kayak gitu kan. Nah itu tuh. Bener, setuju. Banyak tuh apalagi yang generasi muda tuh ya, maksudnya kak bikin ini kak, pas dibikinin nggak datang.
Tanam jagung aja sono di gunung. Makanya kan lebih baik kita akhirnya bisa jadi berkat buat orang lain. Jadi contoh untuk orang lain supaya jadi terang buat mereka juga kan. Jadi jangan ngomong lah sebelum kamu berkontribusi, jangan ngomong udah. Itu mulut ditutup masker aja udah deh. Diam aja udah deh. Ada gunanya masker ya, Pakai masker, gua enggak nih. Nah, tapi in terms of toleransi yang tadi gue sebutin, gitu ya. Ini gue mau nanya sama Jordan nih. Bicara soal toleransi, yang mana sebetulnya kita bisa sebut itu toleransi, tapi yang mana bisa kita sebut sebagai kompromi sebetulnya. Karena kita mesti tahu dulu ya, garis batasnya tuh di mana kalau kita lagi mau memenangkan jiwa buat Tuhan. Gitu. Kan tadi kan gue bilang, jangan fokus sama diri kita, fokusnya sama orang lain. Bicara soal beragama, berarti kita juga harusnya fokus juga gimana kita juga bisa menjaga toleransi kita sama mereka gitu, sama beragama sekitar kita gitu kan. Tapi garis batasnya itu apa sih sebetulnya antara toleransi sama kompromi sebetulnya? Kalau menurut gue sih toleransi itu nilai ya, kita perjuangkan toleransi sebagai nilai, bukan sebagai sarana untuk kepentingan. Maksudnya ketika bicara izin rumah ibadah, tiba-tiba saya sebagai orang Kristen gitu ya fasih menyebut kata toleransi karena demi kepentingan saya. Tapi ketika anak bangsa yang lain, kelompok yang lain termarginalkan, terpinggirkan, saya nggak mau pakai kata toleransi. Saya akan membiarkan mereka. Jadi sebenarnya yang kita perlukan adalah kita membangun nilai toleransi di atas kepentingan kelompok. Nah, nantinya setelah toleransi udah menjadi kebiasaan kita, maka akan lebih orang lebih berhak untuk menentukan apapun yang dia yakini. Ya nggak sih? Jadi ketika nilai toleransi itu menjadi hal yang umum, hal yang ajeg dalam kehidupan bermasyarakat, menurut saya kita akan lebih bebas dalam menentukan pendapat, pikiran, even keyakinan gitu. Nah, sedangkan kalau kompromi sebenarnya adalah upaya-upaya agar kepentingan saya bisa terwujudkan secepat mungkin. Dengan cara apapun. Tapi akhirnya nilai toleransi yang di atas kelompok saya itu nggak pernah terbangun. Menurut saya itu yang terjadi di kita yang udah hampir berapa puluh tahun ini merdeka. Karena kita nggak pernah menjunjung nilai di atas kepentingan kelompok. Terutama lagi di dalam perkembangan sekarang ada politik identitas kan. Hampir di semua global itu terjadi politik identitas. Amerika, mana-mana lah. Nggak tahu kenapa nih tiba-tiba dunia ini dihampiri oleh identitas. Iya, politik identitas. Orang ya berpolitik berdasarkan identitas. Nah, jadi PR di bangsa kita belum kelar, tiba-tiba kita ketemu dunia global yang PR-nya jadi bertambah. Jadi double gitu. Nah, dengan kayak begini sih memang kecenderungan orang akan menyelamatkan diri dengan kelompoknya, pasti. Iya. Tapi sebenarnya itu justru mengunci kita. Mengunci kita masing-masing untuk semakin mengkristal dan akhirnya kita nggak bisa ketemu lagi, nggak bisa ngobrol lagi, nggak bisa bangun rumah yang gerbangnya udah dibuka oleh bapak bangsa tadi gitu loh. Jadi menurut gua sih toleransi adalah nilai, kompromi adalah upaya-upaya taktikal aja. Taktikal. Ini anak uji kayaknya. Bukan anak catur ya. Iya, jadi catur. Jangan dibahas juga. Iya. Jadi ya kompromi sering terjadi kan, upaya-upaya materai 6.000 itu kan kompromi. Oh iya. Ini nggak dipaksa kok. Iya. Tapi ada orang sekitarnya yang udah ngumpulin itu, lu tanda tangan nggak? Iya. Jadi itu bentuk-bentuk kompromi. Tetap aja nilai-nilai toleransi kita makin jauh. Karena materai 6.000 bentuk kompromi. Apalagi ya pertemuan-pertemuan yang tidak terbuka dan jujur itu kompromi. Jadi kompromi itu melanggengkan kepentingan kelompok, tapi akhirnya kita kehilangan rumah yang lebih gede lagi. Mungkin kamar kelompok ini kamar kelompok ini terawat dengan baik, tapi ada kelompok-kelompok yang mungkin kamarnya di bangsa ini itu nggak gede, tapi ketika dia bagian dari bangsa ini, kita harus membantu dia membangun kamarnya sendiri, apapun dia punya pikiran dan pendapat. Apakah berarti itu sebetulnya pengajaran tentang toleransi gitu ya, tentang bagaimana kita bisa menghormati orang lain, itu sebetulnya harusnya ditanam dari sejak kecil kali? Atau ya kita tahu bahwa itu ada di pendidikan kita di sekolah dan segala macam, gitu kan? Tapi kan kalau bicara soal keyakinan, terutama ngomongin soal agama nih ya, kita tuh jadi lebih superior, lebih ngerasa bahwa ini milik gue dan gue harus perjuangin. Dan menurut gue yang paling bener gitu loh, dan peduli amat sama hal yang lain gitu kan, dan itu ngebuat kita jadinya ngeblur antara toleransi sama gue yakin bahwa gue lagi memperjuangkan tujuan gue supaya tercapai itu sendiri gitu loh. Iya, pertama kita ada masalah di sistem pendidikan ya. Kita nggak terbiasa berpikir kritis dan dialog. Itu ada masalah sendiri. Itu parah itu. Iya, jadi itu ada PR tersendiri lah. Tapi akhirnya bangsa kita bangsa yang beragama tanpa bernalar gitu.
Seharusnya kalau orang beragama dan bernalar, berdiskusi dengan orang yang beda keyakinan, itu Iya, itu it's biasa not a aja big harusnya problem. ya. Tapi karena yang tadi saya bilang ada masalah sistem pendidikan dan sebagainya, akhirnya kita beragama dengan Emosi. dengan emosi, kita beragama dengan takut kalau saya nggak ada di situ lagi, kita beragama, kita berkeyakinan dengan khawatir, dengan cemas, dengan yang yang asing, gitu. Jadi terlalu banyak hal-hal asing dalam yang lian ya, hal-hal asing dalam kehidupan kita, bahwa kita nggak pernah duduk gimana sih cara berpikir orang dengan keyakinan A misalkan. Kalau kita bernalar, kita nggak akan khawatir, nggak akan gimana-gimana, justru memperkaya, cara pandang kamu gitu, boleh nggak gua ngobrol juga cara pandang gua gimana? Iya, terus kita ngobrol, ya udah bahwa hasil obrolan itu akhirnya berujung kemana, that's the part of communication, interaction. Menghormati perbedaan itu bukan jadi sebagai halangan, tapi perbedaan itu adalah satu yang bisa menyatukan sebetulnya. Iya, jadi obrolan ya bisa ada perubahan, bisa ada perubahan berpikir dan cara keyakinan, bisa saja, namanya juga interaksi. Kita berinteraksi dengan semua bidang, kecuali kita nggak pernah ngobrolin apa yang menjadi pendapat dan keyakinan. Sebenarnya nggak bisa, karena keyakinan itu kan sesuatu yang mempengaruhi segi kehidupan. Jadi sebenarnya kita biasa aja ya, toleransinya tuh untuk ngobrolin, gue percaya ini, boleh nggak gue cerita, lu boleh percaya, ya udah kita ngobrol aja, dan begitu ya, cara pandangmu gini, makanya kamu kalau lagi jam kantor, kamu tuh jam segini tuh harus ini, jadi paham aja, jadi paham. Tapi kita memang diajarin nggak berpikir, beriman dan bernalar gitu. Kita beriman dan merasa. Kok jadi ke situ ya? Tapi bener juga sih. Beriman dan berasa. Bukan bernalar lagi gitu ya. Berasa kan kemarin juga kita ngomongin berasa kan. Iman tapi rasa doang kan. Rasa doang. Tapi iman dan logika. Nah, ini kita udah pernah bahas. Itu udah pernah bersama dua pakar itu, Bro. Dua pakar Timur dan Barat. Timur dan Barat. Yang saling tarik menarik gitu. Kita nggak nyebut bahwa itu BN dan ETH ya. Oke. Anyway, gue mau ingetin lagi bahwa bicara soal toleransi, bicara soal kemerdekaan, nanti gue mau nanya juga soal, ada nggak sih kalian punya kesaksian sendiri nggak sih menurut pengalaman pribadi kalian gitu ya? Entah itu adalah pengalaman pribadi kalian sendiri yang mengalami, ataupun kalian sendiri yang pernah melayani orang, atau apapun yang ada di sekitar kalian, tentang kemerdekaan yang halu itu menurut kalian sendiri, apa sih yang pernah terjadi gitu ya? Nah, sebelumnya juga mau ingetin, ini acara Selasa Berbagi. Yuk sama-sama kita bergandengan tangan bersama dengan Pijar TV, Jam Kabar Baik. Nggak boleh. Ini aja gue udah bergan dari tadi. Cuma gue yang nggak pakai masker habis ini. Nah, kita bergandengan tangan bareng-bareng sama Pijar TV untuk kita sama-sama mau menyebarkan bukan sekedar kebaikan, tapi juga namanya memberikan kabar baik itu ada keselamatan kekal sebetulnya. Oleh karena itu teman-teman, gue undang di acara Selasa Berbagi ini, yuk berdonasi menjadi donatur bagi Pijar TV. Berikan apa yang teman-teman punya, teman-teman miliki ke BCA 5055182121. Sekali lagi, BCA 5055182121, karena kita semua di sini ada bukan hanya sekedar untuk ya ayo dong, kasih dong, dari apa yang kamu punya, ayo dong, donasi. Nggak cuma sekedar itu aja sih, karena itu juga pengen ingetin juga buat teman-teman, yuk bagi hidup yuk buat orang sekitar kamu. Yuk kita sama-sama kasih pertolongan. Cara yang paling gampang adalah pertama, tanya dong sama teman dekat kamu, halo, tanya kabarnya dia. Yang kedua, apa kabar kamu? Lalu yang ketiga adalah apa yang gue bisa bantu dan apa yang gue bisa doain. Ya kan, itu 3 hal yang gampang banget untuk lakuin. Kenapa begitu ya kita langsung pada berhenti? Gue ditumpang tangan barusan. Oh, tumpang tangan tadi dulu. Waduh. Dia kalau nggak tumpang, mau tumpang kaki nggak boleh. Ya, tumpang tindih boleh lah. Tumpang tindih. Udah kayak bantuan masyarakat aja tumpang tindih. Iya, yang 2 kali kena. Oke. Punya siapa dulu nih? Peter Chris mungkin punya pengalaman nggak lu pribadi dalam ngomongin tentang kemerdekaan yang halu ini, seperti apa yang pernah lu alamin atau ada orang yang lu kenal? Apa ya? Gue nggak pernah merasa sih, nggak pernah merasa halu, nggak pernah merasa terkekang juga gitu kan. Kupikir karena tadi melakukan bagianku untuk terbuka, melakukan bagianku untuk berdialog juga gitu kan. Dan menarik sih kalau ditanya juga kan di lingkungan kerja atau kos itu kan, majemuk juga kan, nggak mungkin. Sering ditanya juga gitu kan. Hal yang menarik yang ditanya ya kayak yang pindah kelompok sana sini gitu kan, fenomena gitu kan. Itu menarik karena dari pihak yang berpindah itu nanya ke saya gitu kan. Dan ini gimana sih Mas Chris segala macam.
kalau saya bisa memberikan nggak reaktif yang berlebihan, biasa, wajar gitu kan, malah bisa memberikan pendapat bahwa kalau dari sini pindah ke sana itu fine aja, ya kenapa dari sana pindah ke sini jadi masalah. Itu saya jadi bisa berbicara yang banyak pada mereka, dan kemudian juga mengkomunikasikan apa yang saya percayai, nggak mencoba mencari fondasi yang sama, bukan, karena memang berbeda, tapi bahwa ini pun kita rasakan juga gitu kan. Itu jadi sangat bagus. Mungkin pengalaman dari kecil mungkin ini yang berbeda. Saya sistem pendidikan kan berbeda dulu dengan sekarang. Kalau sekarang kan dengan politik, dengan identitas sekolah yang seragam gitu kan, gitu semua itu berbeda dengan sekolah negeri yang dulu gitu kan. Walaupun dulu sekolah negeri itu kan tidak ada pelajaran agama tertentu gitu kan, agama Kristen lah gitu kan, nggak ada gitu kan. Pasti yang paling banyak gitu kan. Aku sering di dalam kelas itu menarik sih. Dengerin. Oh, dengerin apa yang berbeda sebetulnya. Iya. Dan nggak masalah gitu kan, nggak masalah banget. Dan kurasa itu yang kurang, karena jadi terbuka dengan keyakinan orang lain, apa yang mereka percayai, dan mereka penasaran juga gitu kan. Kamu nggak keluar sih? Ya nggak apa, aku belajar. Apa yang lo temuin gitu ya dari apa yang kita udah share gitu ya, pasti nanya gitu. Dan itu jadi bekal dalam pergaulan sekarang sih, jadi ngerti bagaimana teman-teman berpikir, apa yang mereka percayai, itu seru banget. Dan kurasa gini, tadi kalau El bilang ke arah yang lebih benar. Nah, seringkali banyak yang lupa mulainya dari mana. Karena kan kita mulai bareng-bareng. Nanti kan diantar pada kemerdekaan tadi, mulainya bareng-bareng. Sering lupa bahwa kita mulai bareng-bareng nih. Ini bukan negeri kamu sendiri. Negeri ini milik kita bersama. Kita nggak ada yang ngontrak loh. Nah itu kita ngekos. Kontrak ngekos lebih banyak. Oh iya, lu yang kos ya. Jadi itu yang sering lupa, atau generasi sekarang ini lupa pada apa namanya startnya dari awal. Kalau kita lihat dari ke belakang lagi, yang itu yang terbagi Indonesia, ya. Jauh ke belakang kayak si apa namanya Empu Tantular dalam Sutasoma gitu kan. Itu kan keren banget kan. Kalau kita tadi ngomongin Pancasila, Garuda Pancasila itu mencengkeram sesanti atau semboyan negara ini. Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau itu panjang banget itu kan. Tapi berbeda-beda tapi satu. Nah, itu kan ada ceritanya. Nah, cerita ini mungkin nggak sampai pada diri generasi sekarang ini. Taunya hanya Bhinneka Tunggal Ika. Sama kan? Kayak kita sering kutip satu ayat, tapi tidak tahu kebenaran seluruhnya. Dia tetap loh ya. Lo udah ngomong Pancasila tuh ngomongnya ayat loh ya. Bisa ke situ ya. Iya, kan. Loh, kalau gini kan, kalau ngutip Empu Tantular ini ada di paragraf berapa, itu kan panjang. Tapi sama seperti para rabi zaman dahulu. Ketika mengutip sebuah kalimat, kita harus lihat keseluruhan konteksnya. Keseluruhan konteksnya. Lihat baik. Iya, udah. Jadi kita kembali apa yang sebenarnya dituliskan oleh Empu Tantular. Empu Sutasoma kan? Empu Tantular bener. Iya, di Sutasoma. Iya, jadi karena Sutasoma itu tadi. Itu ada perbedaan hidup di sana kan, tapi mereka satu antara Siwa dan Buddha, kan ngomongin itu. Tidak ngomongin sinkretisme penyatuan Siwa dan Buddha, tapi mereka bisa bersama-sama melaksanakan ibadahnya dan hidup rukun. Kalau lihat deh, candi-candi semua itu kan tempat pemujaan, tempat ibadah. Masih ada sisanya semua itu kan, berdiri berdampingan. Nggak ada dihancurin. Itu keren banget itu kan. Kita ada banyak lah apa namanya bukti-buktinya. Nah, mungkin start ini yang sering dilupakan oleh generasi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan itu kan, jangan lupakanlah sejarah ini. Kalau lo tahu sejarah kekristenan, lo kembali juga bahwa kamu itu berpijak di bumi Indonesia. Kenali lo Indonesiamu, sehingga ketika orang-orang teman-temanmu bilang, wah kamu nggak berhak di sini, kamu berbeda dengan kita bisa cerita tentang negeri ini. Karena kalau kita ngomong cinta negeri ini, tapi kita nggak tahu asal usulnya negeri ini, sabar. itu gimana? Sabar. Merdeka.
Udah sama. Udah Mas. Sabar Mas. Udah. Prat kabeh. Ren. Bantu Ren. Angkuti. Ambulans. Lu ada kesadaran apa Ren? Kalau sendiri. Iya, kalau gue pribadi kan, gue itu tinggal di Kalibata Indah ya. Itu Jakarta Selatan. Alamat kompleksnya perlu? Nggak perlu. Dan di situ mayoritas memang kalau dulu ada istilah pribumi, non pribumi, di situ orang-orangnya. Kalau sekarang ya masih ada sih istilah itu. Orang Ambon juga ada di situ kompleks itu? Ada orang Ambon itu. Jadi kebanyakan mayoritas pribumi dan beragama mayoritas kayak gitu. Sedangkan ya gue berarti double minority kan. Gue Kristen dan keturunan Chinese. Ada di situ dan kita emang biasa main bola setiap sore gitu, SD gitu. Dan zaman itu lagi apa ya, terkenal dulu tuh ada iklan Joko Sitorus Acong tau? Iklan zaman dulu. Itu ya. Aduh sorry ya ini iya itu dulu banget 98 99. Dan yang terjadi ya rasisme itu ada gitu. Gue mengalami yang namanya rasisme dan termasuk juga soal agama itu juga seringkali digunakan untuk membuli gitu. Tapi di satu sisi gue pernah marah, gue pernah kesel gitu, gue bales, gue dengan kemarahan juga gitu. Tapi sampai satu titik di mana gue merasa kalau begini caranya nggak akan ada habisnya kayak gitu. Dan gue mulai berpikir gimana ya sebagai seorang anak Tuhan tinggal di satu komunitas, satu tempat yang memandang kita secara negatif kayak gitu. Dan gue lihat ternyata memang banyak stereotip yang terbangun. Orang keturunan Chinese itu pelit lah, terus egois lah. Ini enggak sih. Belum, nanti itu kan di akhir. Ini enggak, belum. Belum. Konklusinya di akhir. Belum. Orang Kristen tuh juga ya nggak bener lah pokoknya intinya munafik dan sebagainya. Ya gue mulai dengan mencoba untuk menampilkan pribadi yang berbeda dengan apa yang mereka stereotipkan kayak gitu kan. Dan itu memang butuh proses gitu. Bagaimana kita walaupun awalnya dihina, walaupun dibully, tapi kita tetap menunjukkan sikap yang baik, tetap bersahabat dengan mereka gitu. Ya sampai satu titik, ya mungkin kedewasaan mereka juga menyikapi perbedaan kayak gitu kan. Dan sampai akhirnya dari teman-temanku itu tidak ada yang tidak pernah mendengar berita Injil dari mulutku gitu. Karena mereka penasaran kenapa lu tetap bersikap tenang walaupun mereka bersikap beda sama lu. Yes, itu salah satunya. Dan ketika kita berdialog, ketika kita ngomongin soal lintas agama kayak gitu, kita nyantai. Gue mulai dengan sesuatu yang santai, berteman. Dan akhirnya mereka mendengar semua itu tanpa yang pertama kali gue takutkan adalah wah mereka bakal berubah sikap nih sama gue. Mereka akan makin benci sama gue. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka semakin berjalannya waktu, mereka bisa menerima keberadaan gue. Dan sekarang pun di Instagram gue pun men-share banyak kebenaran firman Tuhan. Dan mereka juga follow-followan sama gue gitu. Jadi udah nggak ada masalah sama sekali sih. Cuma yang sering kali jadi masalah adalah kita menutup diri ketika kita mendapat sesuatu yang perlakuan yang berbeda. Lalu kita mulai membangun tembok. Nah itu jadi masalah sebenarnya. Tapi kalau kita mau membuka diri, kita mau mulai dari diri kita, kita yang menghancurkan tembok kita dan mulai berbaur, gua rasa mereka bisa melihat perbedaan itu. Iya. Nah tadi tempat dia mudah bangun tembok sih. Kalinya bata semua. Kalibata. Wow. Iya. Ya, hanya untuk kalangan Jakarta aja ngerti soal ini. Ya. Tadi udah ngomongin soal agama, ngomongin juga akhirnya kita ngomongin soal ras juga ya, soal perbedaan. Nah, gue mau nanya sama Jordan nih sebelum nanti nanya El nih. Ada pertanyaan dari audiens yang berhubungan sama tadi soal rasisme, gitu ya. Bagaimana dengan hambatan kemerdekaan dalam bentuk rasisme? Belakangan ini rame banget tentang isu rasisme lagi. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya rentan banget. Soal suku, bagian timur juga udah sempat bergejolak pada waktu itu gitu kan. Soal agama itu udah jelas. Bahasa juga seringkali jadi masalah juga gitu kan untuk masalah rasisme. Gimana kita sebagai anak muda, anak Tuhan bisa memperjuangkan kemerdekaan di jalannya Tuhan sebenarnya? Iya, kayaknya bangsa kita tuh punya satu takdir gitu ya, bahwa kemerdekaan kita harus berteman dengan perjuangan gitu. Jadi walaupun kita sudah merdeka secara de jure gitu ya, tapi kan realitanya kayak kemerdekaan tentang toleransi sebagai itu belum.
mungkin memang kita ditakdirkan sebagai bangsa yang harus terus dalam keadaan berjuang. Wow, itu Memperjuangkan toleransi, memperjuangkan hubungan yang baik antar ras, memperjuangkan, mungkin itu hal baiknya adalah untuk kita ngerti betapa mahalnya sebuah kemerdekaan gitu. Dan mungkin juga bapak-bapak bangsa dulu tuh yakin banget dengan Pancasila. Jadi kayak, nih gua antar nih ke gerbang, nih Pancasila, udah itu mah udah itu modal lu untuk lebih berjalan. dari cukup untuk menjadi sebuah Indonesia Raya, nan jaya gitu loh. Mereka yakin banget karena di mereka sendiri gak ada masalah gitu loh. Tapi mungkin yang terjadi ada permasalahan, sekali lagi ya, kondisi yang di luar Indonesia, geopolitik dan sebagainya itu mempengaruhi banget. Tiba-tiba kita tersegmentasi dan sebagainya. Jadi kembali lagi kita harus gini, kalau sebuah ras membela diri itu akan susah. Jadi perlu ada kelompok lain yang juga terlibat untuk mendukung kelompok yang terpinggirkan. Oh, maksud lu tuh bukan harus satu ras itu sendiri, tapi lu juga harus melibatkan orang lain atau dari ras lain untuk bisa mendukung apa yang lu lakukan. Supaya isunya bukan isu antara ras ini dan ras ini, isunya adalah toleransi, isunya Pancasila. Itu pun juga berlaku untuk soal agama juga berarti kan? Bicara juga soal, nggak cuma soal suku, nggak cuma soal agama, tapi juga bicara soal kepentingan juga. Iya, jadi kita bareng-bareng di atap ini, atap Pancasila. Kita sedang memperjuangkan itu. Selama kita memperjuangkan Pancasila, kita lebih bisa bergerak maju daripada suku A dan suku B. Wah, kita konflik, diselesaikan. Suku C dan suku D, konflik. Tetap aja ini bicara tentang suku ini dan suku ini, bukan bicara tentang ini adalah realita ketika kesatuan bangsa belum selesai. Iya. Gitu. Dan bisa sebenarnya, dan itu PR yang panjang. Rasa-rasanya hampir semua negara lah, semua negara bangsa PR sih. Tapi itu kayak, ya sudah, temennya dari kemerdekaan adalah perjuangan. Temennya keberagaman adalah kita harus pinter-pinter nih manajemen hubungan di antara suku dan agama dan sebagainya. Jadi kayak indahnya keberagaman adalah ditemenin oleh rumitnya kebersamaan. Jadi emang iya nggak sih? Jadi kalau mau indah dengan keberagaman kita ini, oke, kita nih bangsa yang indah. Pulau-pulaunya, budayanya luar biasa, tapi ada konsekuensi bahwa kita harus kerja keras nih untuk membuat keindahan ini tetap ada. Atau mau jadi negara yang homogen, yang kering, garing, homogen gitu. Sama aja. Mereka memang nggak perlu upaya apapun, tapi kita tahu lah negara-negara yang sangat homogen, kering banget. Jadi kayak kulturnya itu, makanannya juga kita ke ujung-ujung mana sama aja. Tapi mereka nggak perlu kerja keras. Gitu loh, mau pilih mana. Jadi ya karena kita meyakini ini adalah takdir kita, bahwa Tuhan menempatkan kita sini, mari kita bekerja keras untuk mempertahankan keberagaman ini. Itu sih menurut gue. Jadi memang temennya kemerdekaan perjuangan, temennya keberagaman adalah kita harus kerja keras untuk jaga rajutan kebangsaan, tenun kebangsaan. Rajutan. Di dalam rumah besar yang bernama Indonesia. Tapi kalau gua mau nambahin juga ya, bahwa memang konsep tentang kemerdekaan yang telah dianugerahkan kepada kita, lalu kita harus isi dengan perjuangan pun, itu kan sama seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita kan. Seperti Paulus berkata, kamu memang telah merdeka, tapi janganlah kamu isi kemerdekaanmu dengan hidup dalam dosa, dalam kesia-siaan, tapi isilah itu dengan hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan, kayak gitu. Jadi sangat relate sih sebenarnya. Iya sih, cuma apa ya, di dalam prakteknya memang nggak mudah. Gue mau nanya sama El nih, maksudnya gini kan, kita seringkali kita tahu konsepnya seperti tadi yang disebutin sama teman-teman gitu kan, bahwa kita ini sebenarnya walaupun berbeda, kita satu juga. Kita ini beragam, itu harus jadi kekayaan buat kita gitu kan. Tapi dalam komunitas kita sendiri nih, dalam komunitas anak muda, kita pada waktu kita mau coba untuk menerapkan sama mereka itu kan nggak mudah. Di gereja kita sama-sama puji Tuhan haleluya, di luar ya lu manggil sukunya gitu. Terus saling ngejelekin bahwa satu suku lebih baik daripada suku yang lain gitu kan. Ya, dan kita ngelihat agama lain juga kayaknya lebih gimana daripada kita. Gimana cara lu sendiri untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai kebangsaan itu buat anak-anak komunitas lu sendiri? Ya, kuncinya nongkrong aja, nggak selalu ngobrol harus berat-berat ya. Ya iyalah, nggak semua harus, banget kan. Ya nggak semua harus ngobrol berat-berat, nggak semua, karena gue percaya bahwa pada dasarnya orang Indonesia tuh punya satu kesamaan, mereka tuh sebenarnya demen cerita, demen untuk fellowship. Memang kita, gue adalah tipikal orang yang berusaha untuk bisa
agar orang jadi satu manusia Indonesia jadi satu individu yang solid gitu. Tetapi memang pada dasarnya secara budaya kita nih bangsa komunal, ngerti nggak sih? Iya. Orang didesain untuk berkomunitas. Didesain berkomunitas. Jadi makanya nggak heran di bangsa kayak gini kekuatan sebuah mayoritas itu berasa. Beda sama kalau di tempat-tempat lain tuh mereka tuh yang orang individu bodo amat mayoritas minoritas ini gue maksudnya. Cuma ya dimulainya dari obrolan santai, obrolan simple maksudnya. Sometimes nggak selalu tentang obrolan agama, nggak selalu tentang kebangsaan. Kadang obrolan main PUBG bareng-bareng itu juga membantu kok. Maksudnya main game bareng-bareng. Dan apalagi, dan kalau misalnya mungkin nggak ada celutukan rasis sebagai, ya mungkin aja. Tentu aja nggak bisa. Ya kalau misalnya memang, kalau gue sih ya, misalnya dicelutukin kayak gitu ya, mungkin kayak gue cenderung santai atau gue celutukin balik, tapi memang dari awal gue ngasih tahu bahwa ya gue nggak peduli sebenarnya sama ras apapun dari awal, memang bahwa kuncinya sebenarnya sih karena gue menemukan gini loh, banyak orang Kristen pun mereka tidak terbiasa nongkrong sama yang beda sih. Nggak usah beda ini ya, nggak usah beda agama dulu ya. Beda gereja aja mereka jarang nongkrong, beda denominasi aja berantem. Lu mau ngomong perbedaan lagi, balik jadi amuba sana. maksudnya nggak usah sampai agama, yang begini, yang beda denominasi aja lu mengartikulasikan perbedaannya itu udah susah. Makanya jadi gue selalu bilang orang-orang kayak gitu tuh pulangnya kurang malam, nongkrongnya kurang jauh. Siap. Iya, jadi siap bang. Jadi lu ada suara lu nggak bro? Siap bang. Jadi kuncinya ya dari kecil. Kalau misalnya gue nggak tahu kalau generasi sekarang bakal kayak gimana, tapi kalau misalnya masih muda, masih 18-an, 17-an, apalagi lu dari kecil ya kalau misalnya lu dari kecil udah sering nongkrong sama orang beda, itu sebenarnya aset. Percaya atau enggak, itu sebuah aset. Lu jadi terbiasa untuk nongkrong sama beda, lu ngeliatin beda biasa aja, nggak norak kayak beberapa orang, sebut saja orang-orang yang dari kelompok-kelompok sana tuh ya. Wow. Ini dari mana aja nih bisa, soalnya gue ketemu yang Kristen pun banyak yang norak maksudnya kayak, tapi ntar dia kayak gimana? Kayak apaan sih lu? Ya makanya kadang bagi gue ya, do life together, melakukan tindak hidup yang sama-sama, kayak misalnya main game sama-sama, itu sebenarnya membantu. Makanya kalau misalnya main game dibilang dosa, susah juga kan maksudnya kan, kayak udahlah lu ini sih ada ini pinggiran ubin bisa aja nih ngomong kan, komentar kan maksudnya kan. Jadi ya yang penting do life together. Ntar begitu, karena gini, begitu lu do life together, lakukan hidup lu sama-sama, main game sama-sama, lu sadar dia juga manusia maksudnya. Dia sadar lu manusia, lu sadar dia manusia, dia sadar lu manusia. Apalagi kalau misalnya ternyata selera humornya sama-sama, jadi kayak kalian akan lebih baik karena kamu menyadari bahwa agamamu bisa beda, sukumu bisa beda, tapi darahmu tuh sama, tulangmu tuh sama, kan nggak ada yang darah biru kan. Maksudnya ya itu cuma istilah doang. Iya, gitu kan? cuma istilah doang, maksudnya kayak kulitnya cuma beda dikit, akhirnya lama-lama karena itu memang harus dilatih dari kecil tuh. Soalnya gini, seorang bayi itu ya, kalau misalnya ngeliat sesuatu yang ngeri, itu mereka langsung nangis. Misalnya gue dulu, gue punya temen, misalnya anaknya masih kecil, gue datang dengan masker, pakai kacamata hitam, kan beda tuh kan dari bapaknya gitu. Mereka langsung nangis sendiri. Nah, kuncinya gini, memang harus dibiasain dari kecil. Makanya kayak gue punya ngeliat ada banyak teman anak-anak yang udah beranjak dewasa, mereka tentu harus tetap dijaga anak kecil, takutnya dilecehin juga kan maksudnya kan. Cuma maksudnya banyak anak-anak yang dari kecil mereka udah sering diajak kemana-mana, ketemu orang-orang beda, kayak ini kayak itu kan kayak kakak mertua lu itu. Kakak mertua lu. Iya kayak kakak mertua apa namanya? Kakak bapaknya dong. Kakak ipar. Dan gue ngeliatin gara-gara gue sering dari kecil gue diajak orang tua gue kemana-mana, jadi dia kayak rasanya kayak ketemu orang beda tuh kayak oh ya udah ya biasa aja, maksudnya ketemu bule biasa aja, kan banyak orang Indo ketemu bule minder kan, panik mereka maksudnya lebih hebat dari kita gitu. Kayak mereka lebih hebat dari kita, padahal bego-bego aja maksudnya. Maksudnya gini, with all due respect, dengan segala hormat, kebodohan tidak kenal suku, di mana-mana yang bodoh tuh ada maksudnya. Jadi tenang aja maksudnya. Memang cara pikir mungkin sedikit berbeda, tapi ya udah, maksudnya kayak nyantai, maksudnya nggak usah panik.
sampai detik ini gue ketemu bule santai-santai aja ketemu. Iya jadi kayak ntar jadi lihat kamu kayak Mister kan kayak apa anda? Udah panggil Mister, halo Mister, how are you? Misternya cuma ya, naon jang? Sudah ternyata. Iya. Jadi kita nggak perlu merasa inferior, kita nggak perlu merasa insecure, nggak perlu lah. Maksudnya kayak makin sering kamu nongkrong, kamu bakal makin merasa, sorry kalau panjang ya, kamu bakal makin merasa bahwa manusia semua ya sama aja, sama maksudnya. Ya udah itu sih. Iya sih, kalau gue kayak ingat waktu ngomong Luciana waktu itu ngomong gini, sebenarnya kalau ngomong soal minoritas mayoritas itu kan cuma soal angka, dan kita nggak usah minder kalau misalnya kita dibilang minoritas, karena kita nggak minoritas sebenarnya gitu loh. Justru seharusnya mental kita yang kuat pada waktu kita diomong seperti itu gitu. Kayak kemarin tuh bahasan siapa ya? Lah, ya itu. BN. Nah udah, gue mau masuk ke closing statement nih teman-teman, silakan persiapkan apa yang kira-kira menjadi kesimpulan dari pembicaraan kita selama 1 jam ini. Gue mulai dari Jordan dulu, mungkin apa yang kita bisa summarize dari apa yang kita bisa omongin tadi. Iya, keberadaan kita di bangsa ini pasti punya peran dan punya tanggung jawab. Jadi sebenarnya kita perlu kembali ke peran itu, bahkan memperluas. Jadi harus ada kelompok yang mengutamakan di atas kelompoknya, harus ada. Karena sekarang kita belum lagi bicara apa tuh echo chamber ya nggak sih, setiap kita tuh cuma tahu pembicaraan seperti kelompok kita. Jadi kita perlu berpikir yang di atas kelompok-kelompok lain, dan itu namanya Pancasila. Oke. Singkat ya? Iya. Om. Ya 30 detik. Mulai dari sekarang. Gue yakin bahwa Indonesia pernah dikenal dengan atau disebut Nusantara gitu kan. Nusantara berarti nusa di antara nusa gitu kan, ada gugusan pulau di antaranya. Tapi itu nggak bicara soal pulaunya saja, termasuk juga di dalamnya adalah nilai, budaya, tradisi dan keyakinan juga ada di sana, masuk orang-orangnya. Yang jangan sampai lupa bahwa Indonesia itu adalah Nusantara yang luas banget dan orangnya beragam, tradisi beragam, value beragam. Mainlah jauh, jelajahi Indonesia, ketemu orang-orangnya, jangan hanya tinggal di kota saja, ke desa gitu kan. Kalau ke desa gitu kan pasti akan berbeda, walaupun dalam satu pulau ke desa itu pasti akan berbeda. Ngomong dengan orang kebanyakan, ngomong dengan orang yang tidak dari golongan kita, tidak dari kelompok kita. Udah, bagi saya ajak saya, ayo Mas ngopi gitu kan, saya ketemu ngobrol ngopi, saya bisa tahu banyak hal. Itu aja. Dan itu kemerdekaan sungguhnya sebenarnya. Oke. Ya, kalau gua sih mungkin lebih ke pribadi masing-masing kita ya, di dalam menyikapi kemerdekaan kita. Ya balik lagi semua dimulai dari mentalitas kita. Ya, apakah kita orang yang benar-benar sudah merdeka atau belum? Itu ditentukan dari ketika kita melakukan sesuatu, berpikir tentang sesuatu, itu apakah didorong oleh rasa takut, intimidasi, pihak-pihak lain, atau emang itu benar-benar dari diri kita sendiri gitu. Bicara tentang kekristenan pun sama gitu loh, maksudnya kita nggak akan benar-benar merdeka ketika kita beribadah, ketika kita taat, ketika kita melayani, itu karena rasa takut, karena disuruh, bukan karena keinginan pribadi kita gitu. Jadi memang perlu banyak kita mengevaluasi diri, perlu banyak merenung ya, untuk kita berpikir selama ini yang aku lakukan itu karena didorong kesadaran pribadiku, karena ini adalah hal yang benar, atau masih terintimidasi oleh pihak-pihak tertentu, oleh orang-orang lain kayak gitu. Selama kita masih terdorong oleh hal-hal lain di luar kita, bisa jadi itu kita belum benar-benar merdeka kayak gitu. Akhirnya ya, yang penting kalau dari gue sih banyakin nongkrong dan juga mulai hafalin Pancasila lagi deh. Lu sok-sok, ini tempat gue, ini Indonesia, ngafal Pancasila aja kagak lu. Urutannya salah ya? Urutannya salah. Nomor 1, kemanusiaannya. Muke lu kemanusiaan. Muke lu. Banyak loh. Kalau ditanya yang nggak hafal Pancasila sekarang pasti banyak. Jadi kenalilah dasar bernegaramu sendiri dulu, kenalin itu dengan baik, maksudnya kayak ya itu sih.
Itu soal gue udah nangis loh tadi lo ngomong itu hafalin, minimal hafalin dulu maksudnya. Gua udah Soalnya ngambil gitar loh. kalau misal udah mau didalemin kan agak susah kan maksudnya. Tapi minimal kamu harus tahu bahwa negaramu ini punya tujuan, ada arah yang dituju. Ya, hafalin. Minimal hafal aja dulu deh. Iya. Ini banyak kan nggak hafal ya soalnya. Iya sih. Terus dia berasa jago gitu. Bisa tahu sendiri. Berasa dia. tahu sendiri kan tengil maksudnya kan. Yang hafal enggak? Iya maksud gua hafal. Ayo kita tes. Pancasila hafal kan? Hafal banget. Hafal kan? Ada Jordan loh. Hafal. Jadi kalau ditodong gitu biasa panik terus salah-salah. Gua hafal. Hafal lah, gila. Orang dia butir-butir pengamalan Pancasila aja hafal kok. Dia ikut yang beberapa ratus jam itu kan? Iya. Gue sampai sekarang masih beberapa hafal sih. Kayak butir-butirnya tapi dulu bego sih. Juga. Masih dulu bego tapi ada tahu. Tentu udah kita lagi kata-kata dia lo dijatuhin diri sendiri juga. Jadi gini, gue bukan yang paling jago tapi at least yang dasar-dasar tuh Tahu lah. ya tahu lah maksudnya jangan gitu-gitu amat lah Kita maksudnya. coba selamatkan lagi. Maksudnya gini, dulu gue merasa payah banget kan karena butir-butir nggak semua hafal kan. Tapi begitu gue ngeliat anak sekarang tuh yang Pancasila aja nggak hafal, gue kayak wah berarti kita jago banget. Kita lumayan. Berarti lu udah benar-benar merdeka sekarang. Gue pembukaannya masih inget kan. Oke. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan dari hak segala bangsa dan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Masih hafal, masih pembukaannya tuh depannya preambulnya masih hafal ya plus. Ya, apa ya? Tadi kita udah bicara 1 jam tentang kemerdekaan yang halu. Tapi ada satu, gue mau tuh dengan gini, ada satu quote yang ngomong gini. Aku lebih suka lukisan samudra yang gelombangnya menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Itu satu ungkapan yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Indonesia tuh butuh dengan anak muda yang punya semangat yang menggebu-gebu, anak muda yang kritis, yang punya mental membangun, dan anak muda yang punya tekad menyala-nyala, yang ingin membawa kemerdekaan sejati bagi banyak orang. Yes. Itu orang memang sangat nasionalis. Aku setuju dengan tadi apa yang El sempat ngomong, bahwa kemerdekaan yang ideal itu sebenarnya mungkin belum terjadi sekarang ini. Tapi masih banyak ada kekurangan di sana-sini, masih ada banyak lag di sana-sini. Tapi jadikan itu sebagai sebuah visi seharusnya. Iya. Visi depan mata kita supaya kehidupan setiap harinya kita selalu memperjuangkan hal tersebut. Dan akan lebih indah, akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Jadi kalau kita sebagai generasi muda ini justru berjuang untuk kita bisa mengkontribusi sesuatu demi negara kita yang tentunya untuk jadi lebih baik. Dimulai dari menjadi sebuah sorotan yang terbuka, menjadi sebuah suratan yang terbuka, menjadi Injil yang terbuka, Injil Kristus pastinya, bagi orang-orang sekitar kita. Jangan ngomong sebelum kita mulai action. Jangan ngomong sebelum kita mulai berkontribusi sesuatu. Jangan protes sebelum kita rela untuk berkorban. Bagaimanapun Indonesia ini ada karena ada banyak orang yang sudah mengorbankan kehidupannya tanpa pamrih. Dari anak-anak bangsa yang bukan hanya bicara, tapi mereka berani untuk berbuat. Bukan hanya menuntut masa depan yang lebih baik, tapi kamu harus tahu dulu akar sejarahmu itu. Jadi saudara-saudara, kalian sudah dipanggil Allah supaya dibebaskan dari itu. Tetapi jangan gunakan kebebasanmu sebagai alasan untuk memuaskan keinginan-keinginan yang berasal dari tubuhmu. Daripada itu, saling layanilah dengan penuh kasih. Seluruh hukum Musa disimpulkan dalam satu perintah, kasihilah orang lain sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Sama mengasihi dirimu sendiri. Itu tertulis di Galatia 5:13. So guys, kalau mau tunjukkan siapa kita sebagai anak Tuhan, tunjukkan dulu kehidupan yang penuh kasih, karena ini lebih berkuasa memperkenalkan Kristus kepada bangsa kita. Kasih Kristus itu dalam bentuk perbuatan, itu hal yang paling esensi dari segala hal yang tadi kita sudah sebutkan tadi. Oke, thank you banget teman-teman yang udah bareng-bareng sama kita selama 1 jam ini. Thank you buat Jordan yang bareng sama kita. Thank you buat Randy, Sama-sama, El, Peter Chris, dan Jordan. jangan lupa Selasa Berbagi adalah waktunya buat kita semua untuk kita mau berbagi bersama, karena kita ada di bangsa ini, kita bukan numpang. Kita ada di sini untuk mengkontribusi negara kita, jangan cuma sekedar bicara tapi juga berkontribusi ya. Yuk, kita ketemu lagi minggu depan
di acara Selasa Berbagi. Salam terang bagi Indonesia. Merdeka!